Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Bahaya Mamonisme. Bahaya Mamonisme. Apa bahaya Mamonisme itu, saudara? Siapa yang terjebak dengan bahaya ini? Kita akan bahas. Sebelum saya melanjutkan bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa share, bagikan kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati. Terima kasih kepada saudara-saudara yang setia mengikuti channel saya ini. Saya percaya kita bisa bertumbuh bareng-bareng, bertumbuh bertambah dewasa di dalam Kristus melalui firman Tuhan. Bahaya Mamonisme. Matius 26 ayat 14 dan 16. Ayat 14 dikatakan gini, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ayat 15, Yudas Iskariot berkata begini, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Jadi Yudas mau menyerahkan Yesus, dia bertanya, apa yang hendak kamu berikan supaya aku menyerahkan Yesus itu kepadamu? Mereka, jelas ya, mereka adalah imam-imam kepala, membayar 30 uang perak kepadanya. 30 keping uang perak. Ayat terakhir 16, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara-saudara sekalian, orang itu tidak bisa mendadak jadi jahat. Bisa. Dan juga nggak bisa mendadak jadi baik. Pasti ada proses. Ada sesuatu yang dia jalani. Apa itu, saudara sekalian? Kita akan bahas ya. Yudas nggak mendadak jahat jadi pengkhianat. Pasti ya, ada prosesnya. Nah, apa itu bahaya Mamonisme? Apa itu Mamonisme? Mamonisme itu filosofi, secara filosofis, itu pengagungan atau perhambaan pada kekayaan dan harta benda. Di mana kekayaan menjadi tujuan utama dan sumber nilai hidup seseorang. Itu Mamonisme secara filosofis. Sama dong dengan materialisme. Ini saudara kembar, saudara. Kembar, bahkan kembar sim. Ya, sulit dipisahkan. Karena materialisme itu sama, paham filsafat yang menganggap bahwa segala sesuatu yang ada adalah materi atau kebendaan, sehingga menolak keberadaan jiwa atau alam spiritual karena tidak menempati ruang dan waktu. Penyakitnya namanya materialistis, atau orang ini namanya materialistis, sikap yang menjadikan materi sebagai tolok ukur dalam menilai kesuksesan seseorang. Jadi penghargaannya, penghormatannya itu karena benda, karena materi. Nah, orang yang materialistis itu cenderung mengagungkan harta benda, membeli barang ya ketimbang mencari hubungan dekat dengan orang lain. Jadi itu materialisme, saudara sekalian. Ini saudara kembar dengan Mamonisme. Ya, singkatnya itu cinta uang, atau spiritnya itu mengejar kekayaan. Nah, Yudas ini kena yang namanya penyakit materialisme atau Mamonisme. Ya. Kalau kita pelajari ya, sebenarnya Mamonisme ini adalah siasat iblis yang jahat, saudara. Itu kita bisa baca ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4 ayat 6 dan 7. Saudara bisa lihat di situ dialog apa yang dikatakan iblis. Kata iblis kepadanya, Lukas 4 ayat 6, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ini ketika Yesus dicobai, diperlihatkan dengan kemuliaan dunia. Ini yang ditawarkan oleh iblis. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Seluruh dunia ini akan menjadi milik Yesus. Lalu, Yesus mau menyembah iblis. Tentunya, Yesus anak Allah hidup berkata, "Nyah kamu iblis. Engkau hanya harus menyembah Tuhan Allahmu." Itu jelas, saudara sekalian. Jadi ketika orang mengagung-agungkan harta benda, kekayaan, uang, kemuliaan, dunia, sesungguhnya dia menyembah iblis. Itulah yang dilakukan oleh si materialistis Yudas Iskariot. Itu jelas, saudara. Kita bisa lihat kelakuannya ketika dalam situasi, kondisi. Kita bisa lihat orang materialistis atau enggak. Di Yohanes 12 ayat 4-6 dikatakan gini, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus. Ini murid lingkaran 12, lingkaran dalam yang diprediksi akan menjadi rasul. Yang akan segera menyerahkan dia berkata, ayat 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? 300 dinar, 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Ini berarti untuk mendapatkan
minyak narwastu ini butuh kerja 1 tahun, berarti ini mahal sekali. Tapi lihat, dia berkata seolah-olah ketika minyak itu ditumpahkan untuk diberikan kepada Yesus, dia bilang, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kelihatannya rohani, saudaranya. Ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia, perhatikan, seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Dia bendahara. Dia justru mencuri, mengambil uang yang dipegangnya itu, saudara-saudara. Nah, pikiran materialisme ini, mamonisme ini, sudah masuk ke dalam pikiran Yudas. Karena dia apa? Membiarkan dirinya dikuasai oleh iblis. Coba kita baca Yohanes pasal yang ke-13 ayat 27 sampai 29. Ini ketika perjamuan terakhir. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Bayangin, seorang rasul ya bisa kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ayat 28, tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena mereka, murid yang lain, itu yang 11, tidak menyangka, tidak menduga Yudas itu pengkhianat. Karena dia yang pegang uang bendahara kelompok Yesus. Ayat 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Saudara sekalian, Yudas memberi kesempatan kepada iblis di dalam pikirannya dan menguasainya, sehingga dia jadi pengkhianat, menjual Yesus. Hati-hati saudara sekalian, jangan berikan kesempatan kepada iblis menguasai kita. Kalau kita tidak mau menjadi seperti Yudas yang menjadi materialistis, menjadi mamonisme, menghidupi kehidupan mamon. Saudara ya. Di Efesus 4 ayat 27 sampai 28 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Itu jelas ayat 28. Ayat 27 jelas, jangan beri kesempatan kepada iblis. Pikiran seperti iblis ini yang masuk ke dalam diri seseorang, orang Kristen, itu harus dihalau seterusnya. Jangan menjadi pangkalan. Kesempatan itu dari bahasa Yunaninya topon. Topon itu kesempatan, foothold, pijakan, pangkalan. Kita tahu pangkalan ya. Dimana kalau bisa pangkalan untuk kapal, itu pangkalan di mana kapal itu berlabuh. Ya, pangkalan itu tempat untuk menimbun barang-barang. Ya, pangkalan itu bisa juga pelabuhan, ya, dan lain sebagainya. Pangkalan itu juga menjadi tempat untuk berkedai atau untuk warung, saudara, ya, di mana menjual makanan atau material, bahan-bahan bangunan. Itu pangkalan. Nah, jangan berikan pikiran kita itu menjadi topon, ya, topos, pangkalan di mana iblis memasukkan pikiran-pikiran materialistis, pikiran-pikiran mamonis, pikiran-pikiran jahat. Kita harus halau sedini mungkin. Kalau tidak, itu akan berbahaya. Seperti Yudas, gurunya sendiri pun dia jual demi mendapatkan uang yang notabene sebenarnya tidak begitu banyak, saudara. 30 keping uang perak, saudara sekalian. Tapi karena orang sudah kena spirit materialistis, akhirnya gurunya sendiri pun dijual. Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus berkata seperti Yesus, nyahlah iblis. Ketika Petrus mempunyai pikiran di luar seperti yang Tuhan kehendaki, Yesus berkata, nyahlah iblis. Nah, itu artinya menghalau cara berpikir iblis. Pangkalan yang ada dalam diri seseorang itu harus dienyahkan. Di ayat terakhir, Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kita harus menyahkan. Kalau tidak, pikiran yang di luar kehendak Allah itu menjadi pangkalan, bahkan menjadi batu sandungan untuk kita bisa mencapai kerajaan surga. Biarlah kita terhindar dari bahaya mamonisme. Kita harus punya prinsip seperti yang Yesus ajarkan. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kita harus melepaskan semuanya. Terikatan-terikatan terhadap kekayaan, terhadap uang, cinta uang. Supaya kita bisa menjadi murid yang dimuliakan bersama dengan Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.